digital, anak-anak Indonesia membutuhkan ruang aman dan terlindungi dari berbagai ancaman dunia maya. Presiden Prabowo menegaskan komitmennya untuk melindungi generasi penerus bangsa, khususnya di ruang digital. Di era teknologi digital yang berkembang pesat, akses informasi, hiburan, hingga sosialisasi dapat terhubung hanya dalam satu sentuhan. Namun, di balik layar jagat maya, tersimpan dampak yang tak selalu ramah. Risiko adiksi hingga paparan konten negatif mengintai sekitar, menyasar usia rentan anak-anak dan remaja. Digital menjadi fokus Kementerian Komunikasi dan Informatika untuk mendukung upaya mewujudkan visi Indonesia Emas 2045. Badan Aksesibilitas Telekomunikasi dan Informasi atau Bakti Kominfo pun ditugaskan untuk memperluas akses internet dan memperkuat infrastruktur digital bagi seluruh wilayah Indonesia. Oke, ya. Menurut Bapak, apakah menjadi identitas nasional bangsa Indonesia? Oke, untuk pertanyaan ini saya bisa menjawab untuk identitas bangsa Indonesia itu adalah Pancasila, karena Pancasila itu kan merupakan landasan dari negara kita. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah identitas nasional ini memiliki peran penting dalam kehidupan bermasyarakat? Oke, kalau menurut saya untuk Pancasila ini sendiri pasti punya peran penting dalam kehidupan masyarakat, karena di Pancasila sendiri itu kan terbagi menjadi 5 sila dasar. Yang pertama ada ketuhanan, kemanusiaan, persatuan Indonesia, musyawarah, dan keadilan bagi semua warga negara. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah identitas nasional tersebut dapat ditemukan di generasi muda pada saat ini? Jika tidak, kenapa kok hal itu bisa terjadi? Kalau menurut saya, kalau saya perhatikan akhir-akhir ini, sepertinya untuk Pancasila pada generasi muda ini sepertinya agak kurang. Karena kalau kita melihat kan ada suatu pergeseran, mungkin bisa kita lihat dari pergeseran budaya, nilai-nilai sosial itu sudah sedikit bergeser untuk generasi muda saat ini. Oke, pertanyaan selanjutnya, apakah globalisasi dan perkembangan teknologi berpengaruh terhadap eksistensi identitas nasional? Jika iya, bagaimana pengaruhnya? Sepertinya akan berpengaruh, karena kalau kita lihat saat ini kan perkembangan teknologi seperti adanya media sosial itu kan bisa digunakan untuk memberikan insight baru kepada orang-orang terhadap, misalkan kita mau memberikan konten terhadap Pancasila ini kan bisa kita sebarkan ke orang lain. Jadi supaya generasi muda saat ini itu bisa lebih mendapatkan nilai-nilai Pancasila tapi dengan cara yang lebih fresh, untuk lebih mudah dipahami. Oke. Nah, ada pernyataan media sosial itu bisa digunakan sebagai sarana pelestarian identitas, tapi juga bisa jadi tantangan di era digital ini. Nah, menurut Bapak itu gimana dengan pernyataan tersebut? Sebenarnya saya setuju dengan dua pernyataan ini. Meskipun ini adalah dalam satu pernyataan, tapi saya setuju dengan keduanya. Karena bergantung dari bagaimana kita menyampaikan pesan moral yang kita ingin sampaikan. Kalau dengan cara yang salah mungkin nanti akan menjadi pedang bermata dua untuk kita. Jadi kita memberikan sesuatu yang salah dan diterima dengan secara mentah-mentah oleh mungkin dari audiens, sehingga akan memberikan kesan yang mungkin berdampak negatif terhadap Pancasila itu sendiri. Tapi dengan adanya teknologi, dengan penyampaian yang benar, mungkin juga akan bisa meningkatkan rasa percaya pada Pancasila dan mereka ingin mengaplikasikan nilai-nilai Pancasila ini pada kehidupan. Yang terakhir, sebenarnya sudah disebutkan tadi kan ada dampak negatifnya dari globalisasi dan perkembangan teknologi. Nah, cara meminimalkan dari dampak negatifnya terhadap eksistensi identitas bangsa di generasi muda itu gimana? Mungkin bisa lebih dari cara kita menyampaikan informasi apa yang ingin kita sampaikan. Jadi mungkin informasi ini bisa kita persiapkan terlebih dahulu sebelum kita memberikan informasinya kepada generasi muda, supaya apa yang mereka tangkap, apa yang mereka pahami itu sesuai dengan apa yang kita tahu. Oh ya, baik. Terima kasih Pak. Kalau menurut kakak-kakak, apa yang menjadi identitas nasional dari bangsa Indonesia? Kalau menurutku salah satu hal yang paling identik di masyarakat Indonesia itu adalah sifat gotong royongnya mereka. Jadi orang-orang Indonesia tuh menurutku mereka ini ya kemauan untuk saling bantu sama lain, kepeduliannya itu cukup tinggi. Jadi itu salah satu hal yang
menurutku bisa disebut sebagai identitas nasional. Kemudian, apakah identitas nasional ini memiliki peranan penting dalam kehidupan bermasyarakat? Kalau menurutku sangat penting. Jadi kalau dari jawabanku sendiri tadi, kenapa penting? Karena ya kalau misalnya kita sebagai masyarakat Indonesia nggak saling peduli, nggak mau saling tolong menolong, nggak akan susah kita menjalankan kehidupan di masyarakat. Karena manusia kan ya makhluk sosial, mereka butuh satu sama lain, mereka butuh bantu, kita nggak bisa hidup sendiri. Kemudian, apakah identitas nasional yang tadi sudah disebutkan dapat ditemukan pada generasi muda saat ini? Jika tidak, mengapa hal tersebut bisa terjadi? Kalau menurutku bisa dibilang iya, bisa dibilang enggak sih. Tergantung sama lingkungan di mana mereka tinggal. Untuk sebagian, mungkin beberapa aku temukan tingkat kepeduliannya itu menurun atau berkurang. Jadi mereka lebih apatis ke lingkungan sosialnya. Tapi untuk beberapa juga menurutku masih ada rasa kepedulian satu sama lain dan bahkan mungkin melebihi dari yang generasi-generasi sebelumnya. Kemudian, apakah globalisasi dan juga perkembangan teknologi itu berpengaruh terhadap eksistensi identitas nasional? Jika iya, mungkin bisa dijelaskan bagaimana pengaruhnya? Kalau misalnya itu menurutku sangat amat berpengaruh ya, karena dari globalisasi itu kalau misalnya seorang anak ya, kalau misalnya kita lihat itu, kalau misalnya dia terpapar dari awal adalah globalisasi yang buruk, itu bisa berpengaruh sama bagaimana cara mereka memandang identitas nasional. Kalau misalnya tadi itu kan gotong royong ya, kepedulian satu sama lain. Kalau misalnya dia dari awal terpapar sama globalisasi yang aneh-aneh, misinformasi segala macamnya, itu benar-benar bisa berpengaruh bagaimana cara mereka berkehidupan bermasyarakat. Iya, yang selanjutnya globalisasi itu punya dua sisi ya, dua dampak. Jadi yang pertama itu negatif dan positif. Kalau yang negatifnya itu globalisasi juga bisa menggerus identitas nasional seperti yang sudah dijelaskan tadi. Lalu dampak positifnya itu dengan adanya globalisasi kita dituntut untuk mengikuti perkembangan teknologi, dan teknologi itu bisa dimanfaatkan untuk memperdalam lagi identitas nasional, tergantung bagaimana penerimanya di masing-masing individu masyarakat Indonesia. Selanjutnya, penggunaan media sosial ini bisa digunakan sebagai sarana pelestarian identitas nasional, tetapi juga bisa menjadi tantangan di era digital. Mungkin bisa berikan pendapat kakak-kakak mengenai pernyataan tersebut. Kalau menurutku itu aku setuju banget dengan pernyataan itu, karena itu menurutku bisa jadi kayak ya kalau misalnya didapat dengan baik itu bisa jadi hal yang positif, tapi sebaliknya kalau misalnya itu menangkapnya yang buruk itu bisa jadi yang negatif, berdampaknya negatif. Karena kalau menurutku untuk generasi muda ya, itu perannya itu ada yang berperan itu adalah lingkungan dan mungkin keluarganya mereka. Kalau misalnya tidak disaring apa informasi yang mereka dapatkan sebelumnya, itu mungkin semakin mereka besar, semakin mereka tumbuh, mereka bisa mendapatkan hal-hal yang buruk, terus nanti yang mereka terapkan juga yang buruk. Tapi kalau misalnya memang itu baik, apa yang mereka serap itu baik, kedepannya mereka juga bisa menerapkan apa yang Selanjutnya, bagaimana cara meminimalkan dampak negatif globalisasi dan perkembangan teknologi terhadap eksistensi identitas bangsa di generasi muda? Ya, jadi sebetulnya dampak negatif globalisasi itu bisa ditekan oleh kesadaran masing-masing individu. Jadi kalau ditanya gimana cara mengurangi dampak negatifnya, itu memang susah dikontrol ya, karena parameternya itu nggak ada yang pasti. Tapi yang pasti dengan kita menumbuhkan di masing-masing diri kita ya, dengan kita menumbuhkan semangat nasionalisme dan mengenal identitas nasional. Jadi untuk menekan dampak negatifnya tadi ya dengan kesadaran masing-masing individu. Kalau dari satu individu saja sudah sadar, dia akan bisa menghidupi apa yang benar berdasarkan yang seharusnya dihidupi oleh bangsa Indonesia.